Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan, kita menyembah Tuhan bersama. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya, saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Shalom jemaat Tuhan, dimanapun Anda berada, Tuhan beserta kamu. Dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, Marilah kita pergi ke rumah Tuhan. hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, Kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Doa kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan. Semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripada-Mu tiada rahasia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya, melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama.
kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera kepada umatnya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau, kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa, Tuhan Allah, domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan pada saat ini. Serukan nama Yesus Kristus. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus disanjung tinggi, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Oh, tinggikan nama-Mu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan atas kesetiaan-Mu Tuhan, anugerah-Mu dalam hidup kami, kasih Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Dan kami mau istiharkan Tuhan, yang kami akan tetap setia, kami akan tetap cintai Engkau Tuhan dalam hidup kami. Tetap cinta, ku
tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa. Ku tetap cinta, ku tetap setia, ku tetap setia, walau taufan datang menerpa. Ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki.
Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala sesuatu pekerjaan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu yang tidak pernah habisnya di dalam kehidupan kami. Dan betapa kami mengucap syukur Tuhan karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kiranya kami terus bisa menjadi penyembah yang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa, kami bersyukur semuanya hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan penyelamat hidup kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Gembira bisa bertemu Anda sekali lagi hari ini beribadah bersama-sama di dalam kebaktian Bahasa Malaysia Gereja Saint Patrick. Dan hari ini terdapat beberapa perkara pengumuman yang saya ingin bawakan, sampaikan kepada para jemaat. Namun sebelum itu mari kita bertenang dan kita saksikan video klip singkat ini. Hai semua, saya adalah murid dari Sekolah Rendah Visi. Oleh kerana wabak COVID-19, kami semua tidak dapat kembali ke sekolah yang membuat saya benar-benar sedih. Tetapi sekolah kami sudah bersedia. Sejak PKP pertama pada bulan Mac, kami tidak berhenti belajar. Kini kami mempunyai 5 slot pelajaran Zoom setiap hari. Selain dari waktu pembelajaran, guru akan menyediakan beberapa aktiviti atau proyek menarik untuk kami. Ianya sungguh menyeronokkan. Kami bukan hanya mempelajari mata pelajaran utama, malah mempunyai mata pelajaran musik, seni, pendidikan jasmani, dan juga reka bentuk dan teknologi. Bukan itu sahaja. Saya menantikan perhimpunan mingguan kami, di mana saya dapat berjumpa dengan semua rekan sekolah saya. Pada masa ini, guru besar kami mengajar kami 7 tabiat kanak-kanak yang ceria. Pada masa yang sama, kami sering menggunakan ruang breakout untuk berkongsi pemikiran dan apa yang telah kami pelajari dengan guru dan rekan sekolah. Adakah Anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai sekolah kami? Segera hubungi nomor di screen atau kunjungi halaman Facebook sekolah kami sekarang. Walaupun sekolah ditutup karena wabak COVID-19, kami guru ada di sini untuk memberikan bantuan dan sokongan untuk pembelajaran berterusan anak Anda. Di Sekolah Rendah Visi, kami ingin mengekalkan momentum pembelajaran murid kami. Kami kini membuka pendaftaran untuk 2021. Tidak kira di mana Anda berada, marilah kita sama-sama belajar dan terus exist to impact. Seperti yang Anda sudah lihat sebentar tadi melalui video klip singkat, bahwa pendaftaran untuk sesi pembelajaran 2021 Sekolah Rendah Visi sedang dijalankan. Oleh itu, kepada ibu bapak yang berminat untuk mengantarkan anak-anak Anda bisa terus menghubungi pihak Sekolah Rendah Visi di talian yang tertera di hadapan skrin Anda. Jangan lepaskan peluang ini dan daftarkan anak-anak Anda segera. Dan seterusnya juga pengumuman berkenaan dengan akademik, di mana pendaftaran kelas petang Tadika Akademik Anglican Saint Patrick untuk sesi 2021 juga sedang dijalankan. Oleh itu, jemaat Tuhan, Anda juga bisa mendaftarkan anak Anda dengan menghubungi pihak
Academy St. Patrick melalui nomor yang tertera di hadapan Anda saat ini, dan pendaftaran ini dibuka kepada kanak-kanak yang berumur 5 hingga 6 tahun saja. Oleh itu, para jemaat Tuhan, para ibu bapak, jangan lepaskan peluang ini, cepat-cepat daftarkan anak-anak Anda. Seterusnya jemaat Tuhan adalah berkenaan dengan program Christmas. Kita bersyukur kepada Tuhan lewat daripada kemurahan hati jemaat Tuhan, lewat daripada komitmen jemaat Tuhan, kita bisa berjaya mengumpulkan sebanyak Rm29.000 untuk disalurkan kepada pemberian bekalan kasih. Jadi kita percaya bahwa setiap pemberian ini pasti akan memberkati rakan-rakan kita yang sangat memerlukan saat ini. Oleh itu jemaat Tuhan, saya bagi pihak gereja ingin mengucapkan terima kasih untuk kemurahan hati dan komitmen Anda semua. Dan mari kita sama-sama berdoa agar kita terus bisa menjadi terang dan garam bagi kerajaan surga. Seterusnya jemaat Tuhan, berkenaan dengan malam akustik yang akan diadakan pada tanggal 24 Desember jam 8 malam ini melalui live Facebook dan juga YouTube St. Patrick Anglican Church. Nah, seperti yang Anda sudah lihat slide sebelum kebaktian sebentar tadi, itu merupakan satu gambaran apa yang akan terjadi pada malam itu. Dan kita sudah menyediakan berbagai program yang pastinya akan memberkati kita semua. Kita ada tetamu jemputan, kita juga ada kesaksian yang akan dikongsikan oleh para frontliners dan yang lain-lainnya lagi, dan saya percaya ia pasti akan menjadi berkat bagi kita semua. Oleh itu jemaat Tuhan, jangan ketinggalan, siapkan hati Anda, siapkan keluarga Anda, dan paling penting pastikan bahwa tanggal 24 ini jam 8 malam jadwal Anda kosong dan Anda bisa mengikuti sama-sama malam akustik ini. Dan mari kita sama-sama mempersiapkan hati kita untuk menyambut Christmas dengan lebih baik lagi. Dan seterusnya jemaat Tuhan, pengumuman yang terakhir adalah berkenaan dengan Persekutuan Doa Zon Bahasa Malaysia yang akan diadakan pada hari Isnin 14 Desember jam 8 malam melalui Zoom. Oleh itu, Anda bisa mendapatkan pautan Zoom Anda melalui pemimpin sel Anda, dan juga Anda bisa menghantarkan private message kepada kita melalui Facebook resmi Gereja St. Patrick, dan kita akan memberikan pautan itu kepada Anda. Mari sama-sama kita berdoa menjadi berkat bagi bangsa dan bagi negara ini. Seterusnya jemaat Tuhan, berkenaan dengan persembahan dan persepuluhan, Anda bisa terus memberikan persembahan dan persepuluhan Anda melalui dua cara, yaitu melalui cash deposit, dan juga Anda bisa mentransferkan persembahan Anda melalui aplikasi Bus, dan setiap keterangannya ada di hadapan Anda saat ini. Dan mari jemaat Tuhan, kita terus setia di dalam persembahan dan persepuluhan kita, karena saya percaya bahwa setiap yang kita tabur, kita pasti akan tuai tepat pada waktunya Tuhan. Dan mari sama-sama kita siapkan hati kita, saatnya untuk mendengarkan pembacaan firman Tuhan. Pembacaan hari ini diambil daripada kitab Roma pasal 5 ayat 1 hingga 11. Kitab Roma pasal 5 ayat 1 hingga 11. Sebab itu kita yang dibenarkan kerana iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh kerana Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik
ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini kami memiliki kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu. Dan Bapa di sorga, kiranya Tuhan, Engkau menerangi hati dan pikiran kami, agar kami beroleh pengertian yang benar akan kebenaran firman-Mu. Demi Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, saudara-saudari yang saya hormati di dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, kita sangat bersyukur kepada Tuhan, karena sekali lagi kita memiliki kesempatan berkumpul bersama dengan anggota keluarga kita untuk duduk mendengarkan firman Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita masih dalam siri tema khotbah Christmas kita, yaitu love atau kasih. Dan pada minggu ini kita berada di dalam huruf V, atau di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah victor over sin and death, atau pemenang atas dosa dan maut. Dan subtemanya pada pagi hari ini adalah kemenangan melalui Yesus, yang diambil daripada Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-11. Sebelum kita menyelami firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, pada minggu lalu kita sudah belajar firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-3 ayat yang ke-16, di mana kita sudah dimaklumkan, diberitakan bahwa kasih karunia Allah yang begitu besar kepada kita itu, di mana Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk datang ke dalam dunia dan mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa umat manusia. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, manusia sudah jatuh dalam dosa. Tidak hanya jatuh dalam dosa, tetapi manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita boleh memiliki kemuliaan Allah? Bagaimana kita memiliki hidup yang benar di hadapan Allah? Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, salah satu caranya kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah adalah melalui iman kita, saudara. Ya. Nah, saudara, pada minggu ini kita akan memikirkan bagaimana iman kita di dalam Yesus Kristus akan memberikan impak yang dalam kepada kehidupan kita melalui kemenangan di dalam hidup kita. Terutama sekali, saudara, pada masa-masa pandemik seperti ini. Dan itu sebabnya kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini, yaitu bagaimana kita melihat orang yang mengalami kemenangan melalui Yesus Kristus adalah orang yang dibenarkan oleh iman mereka. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama dikatakan di situ, kita dibenarkan oleh iman. Iman dalam Yesus Kristus. Nah, berikut adalah bukti-buktinya orang yang sudah dimenangkan, orang yang sudah mengalami pembenaran oleh iman mereka. Saudara, yang pertama di sini dikatakan apa? Yesus membawa damai. Roma pasal yang ke-5 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua dikatakan di sini. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima
kemuliaan Allah. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, perhatikan saudara, dalam ayat yang pertama dikatakan apa? Kita yang dibenarkan karena iman. Mengapa saudara? Perhatikan sambungan katanya. Dikatakan di sini, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Perhatikan, mengapa kita hidup dalam damai sejahtera? Artinya saudara, sebelum ini kita tidak ada damai dengan Allah. Mengapa? Karena kita sudah melakukan dosa. Kita hidup di dalam dosa. Pemikiran kita, perbuatan kita tidak berkenan dengan apa yang Allah ingin kita lakukan. Bertentangan. Nah, saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, perhatikan di sini saudara. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diperdamaikan dengan Allah oleh siapa? Yesus. Yesus yang sudah mati di atas kayu salib. Dialah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Darah Yesus menutupi hidup kita yang penuh dengan dosa, sehingga kita boleh diperdamaikan dengan Allah, sehingga kita boleh datang dekat dengan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, hubungan kita dengan Allah yang jauh, yang terpisah karena dosa, kini kembali dekat. Itu sebabnya kalau kita melihat dalam ayat yang kedua, saudara, perhatikan di sini dikatakan oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Di dalam Kristus kita beroleh jalan masuk. Artinya kita boleh datang dekat dengan Tuhan. Kita tidak jauh, tapi kita boleh datang dekat, sehingga kita boleh berkata, memanggil Allah itu Abah, ya Bapa. Datang berdoa, datang memuji, menyembah Tuhan, membaca firman-Nya. Kita punya hubungannya dekat, bukan jauh. Karena apa saudara? Karena hidup kita sudah diperdamaikan dengan oleh Allah, oleh Yesus Kristus. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya kita melihat di sini, penting sekali hidup kita itu ada damai dengan Allah. Ya saudara. Karena itu, kiranya pagi hari ini, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan bahwa Kristus sudah menebus hidup kita daripada dosa-dosa kita, sehingga kita boleh memiliki damai dengan Allah. Tidak hanya damai saudara. Yang kedua, oleh karena iman saudara, kita memiliki pengharapan di dalam Kristus. Coba kita lihat bahagian yang kedua. Yesus membawa pengharapan. Roma pasal yang kelima, ayat 2 hingga ayat yang kelima, dikatakan di sini. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman. Perhatikan di sini saudara. Sekali lagi dikatakan apa? Iman kepada kasih karunia ini. Apakah kasih karunia ini? Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan. Perhatikan saudara, apakah pengharapan itu? Ya, pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Perhatikan di sini, kalau yang bagian yang pertama tadi, kita sudah dibenarkan oleh iman karena Kristus sudah memperdamaikan kita dengan Allah, dan hubungan kita dengan Allah semakin dekat. Saudara yang dihormati di dalam Yesus Kristus, bagian kedua ada pengharapan. Pengharapan itu karena iman, saudara, kita boleh melihat kemuliaan Allah. Dalam arti kata lain, kita boleh melihat Allah muka dengan muka. Nah saudara, yang ketiga hingga ayat yang kelima, kita baca terus. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Perhatikan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita, dan oleh Roh Kudus yang dikaruniakan kepada kita. Saudara,
Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, ada pengharapan di dalam hidupnya. Dan pengharapan ini, saudara-saudara, tidak hanya dia boleh melihat kemuliaan Allah, tetapi pengharapan ini akan membuatkan dia semakin kuat, semakin teguh, semakin tahan uji pada saat dia mengalami berbagai-bagai pencobaan, berbagai-bagai pergumulan di dalam hidupnya, saudara. Imannya tetap kuat, tidak goyah. Saudara, yang dihormati di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya penting sekali sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepada Tuhan Yesus. Jangan pernah sesekali kita hilang pengharapan kepada Tuhan Yesus. Yesuslah sumber pengharapan kita. Tidak ada yang lain yang boleh kita harapkan selain daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pada saat kita menderita, kita masih ada kekuatan karena kita punya pengharapan kepada Yesus Kristus yang akan menolong kita, yang akan menyelamatkan kita, yang akan menguatkan iman kita. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, sekali lagi saya ingin katakan kepada kita semua, jangan kita hilang pengharapan kepada Tuhan Yesus. Meskipun kita mengalami berbagai-bagai pencobaan, masalah, terutama pada musim ini, pandemik COVID-19 ini, yang mungkin menggoncang iman kita. Saya ingin mendorong kepada kita, saudara, jangan hilang pengharapan kepada Tuhan Yesus. Saudara, Christmas ini kita rayakan bersama-sama karena kita memiliki keyakinan bahwa Yesuslah sumber pengharapan kita. Pengharapan yang memberikan kita keselamatan, juru selamat bagi kita, yang sudah menebus hidup kita daripada dosa-dosa, yang sudah menawarkan keselamatan bagi kita, saudara, yaitu hidup yang kekal. Itu sebabnya yang ketiga, saudara, kita mempelajari di sini, Yesus membawa keselamatan. Roma pasal yang kelima, ayat 9 hingga ayat yang 11 dikatakan di sini. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya. Perhatikan saudara, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Jadi orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus adalah orang yang sudah diselamatkan daripada murka Allah. Kita baca lanjut saudara. Ayat 10 hingga ayat 11. Dikatakan di sini, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Karena dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita tadi menerima pendamaian itu. Saudara ini hormati dalam Yesus Kristus. Kematian Yesus di atas kayu salib tidak hanya menebus hidup kita, dosa kita pada masa itu, tapi sebelumnya Alkitab mencatat di sini, saudara, ketika kita masih seteru, artinya ketika kita masih bermusuh dengan Allah, ya, kita masih menentang Allah. Tetapi dikatakan di sini, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Di mana? Di atas kayu salib. Kita belum bertobat, tetapi Allah sudah mendamaikan kita melalui anaknya di atas kayu salib. Terlebih lagi sekarang, setelah kita mengenal kebenaran, setelah kita mengenal siapakah Yesus Kristus, dikatakan di sini, saudara, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti diselamatkan oleh hidupnya. Pasti, saudara, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang hidupnya sudah ditebus oleh darah Yesus, Alkitab mencatat apa? Pasti, saudara. Bukan iya atau tidak, bukan mungkin, tetapi pasti. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, jangan sampai keselamatan kita di dalam Yesus Kristus itu hilang, saudara. Saudara,
ayat yang ke-11. Perhatikan di sini. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Kita boleh bermegah. Orang yang sudah ditebus hidupnya, saudara, dari dosa-dosa mereka, boleh bermegah, boleh berbangga. Berbangga di mana? Berbangga di dalam Yesus Kristus. Karena apa? Mereka beroleh keselamatan yang pasti. Bukan suatu kemungkinan, tapi pasti. Dan saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, kita melihat di sini, hanya melalui Yesuslah kita beroleh pendamaian. Hanya melalui Yesuslah kita beroleh pengharapan. Dan hanya melalui Yesuslah kita beroleh keselamatan. Itu sebabnya pada musim Kristus ini kita boleh bersuka cita, bergembira, merayakan Natal karena kita sudah mengalami keselamatan daripada Yesus Kristus. Saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Christmas yang seringkali dihubung kaitkan dengan suasana yang gembira. Bolehkah ini menjadi nyata dalam kehidupan kita sekarang? Suasana Christmas yang seringkali dikaitkan dengan suasana riang gembira, sukacita. Bolehkah suasana ini kita nikmati sekarang dalam kehidupan kita? Saudara, jawabannya ya. Tentu saja kita boleh menikmati ini. Mengapa, saudara? Kita boleh memiliki kehidupan yang penuh dengan tujuan, dipenuhi dengan hadirat Allah, terjamin dengan masa depan yang selamat dan bebas dari penghukuman Allah. Karena, perhatikan di sini, saudara, karena Allah membawa pengharapan dan kemenangan dalam kehidupan kita. Yesus sudah mengalahkan maut. Yesus sudah mengalahkan dosa di atas kayu salib. Itu sebabnya, saudara, kita yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita memiliki pendamaian dengan Allah, kita memiliki pengharapan dalam Allah, dan kita juga memiliki keselamatan di dalam Allah. Itu sebabnya Natal ini kita boleh rayakan dengan penuh sukacita, karena hidup kita sudah menang atas dosa dan juga saudara yang dihormati dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin mencabar kepada saudara-saudari, jika selama ini hidup kita belum didamaikan dengan Allah, saatnya kita harus berdamai dengan Allah. Jika selama ini kita menjadi orang Kristen tetapi kita hilang pengharapan dalam Yesus Kristus karena banyak masalah yang menggoncang iman kita, saudara, temukan jawabannya di dalam Yesus Kristus. Yesuslah pengharapan. Dan jika selama ini kita hanya menjadi orang Kristen, tetapi kita belum menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah menawarkan keselamatan kepada kita secara percuma, saatnya, saudara, buka hati, terima Tuhan. Christmas akan lebih bermakna jika hidup kita sudah berdamai dengan Allah. Christmas akan lebih bermakna jika kita tahu bahwa kita punya pengharapan. Christmas akan lebih bermakna jika kita sudah memiliki keselamatan hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa pada Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Dan pada saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk seluruh kehidupan kami. Jika ada di antara kami Tuhan yang belum didamaikan lagi dengan Allah, Bapa di sorga, kami berdoa kiranya Tuhan melalui kematian anak-Mu Yesus Kristus akan memperdamaikan kami, akan menebus hidup kami ya Tuhan, daripada dosa-dosa yang
kami lakukannya Tuhan Yesus. Ampuni kami ya Tuhan. Dan Bapa di surga, kami berdoa, jika selama ini kami sudah hilang pengharapan karena perkara-perkara yang di luar kami, di sekitar kami, yang menggoncang iman kami, sehingga kami tidak boleh fokus kepada Engkau. Kami tidak boleh melihat akan kuasa-Mu ya Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa, kuatkanlah iman kami Tuhan, supaya kami boleh terus melihat bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang merupakan sumber pengharapan bagi kami. Dan kami berdoa juga Tuhan Yesus pada saat ini, jika selama ini kami menutup hati kami, belum membuka hati kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamanya, saat ini Tuhan kami berdoa, kami buka hati kami ya Tuhan. Masuklah Tuhan, menjadi Raja dan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Segala raja di bumi, raja segala raja di bumi. Yesus lahir memberi terang baru. Yesus lahir memberi keselamatan. Tiada dapat ku berikan selain semua hidupku. Kau Yesus, Tuhan dan Rajaku. Yesus, Yesus, Kau terbesar di dalam hidupku.
Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, mari kita persiapkan hati kita untuk mengadakan perjamuan suci di rumah kita masing-masing. Karena demikianlah Allah mengasihi dunia ini, sehingga diberikannya anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita daripada dosa, untuk menjadi pengantara kita di surga, dan membawa kita kepada hidup yang kekal. Oleh karena itu, marilah kita mengakui dosa-dosa kita dengan sesal serta beriman dan berniat hendak melakukan hukum-hukum Allah, serta hidup dalam kasih dan damai dengan semua manusia. Bersama Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertobat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anak-Mu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaati-Mu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kamu, membebaskan kamu daripada segala dosamu melalui Yesus Kristus Tuhan kita. Dia meneguhkan dan menguatkan kamu untuk pelayanannya dengan kuasa Roh Kudus dan memelihara kamu dalam kehidupan yang kekal. Amin. Saudara-saudara, karena Allah sangat baik kepada kita, aku menggasa kamu supaya mempersembahkan dirimu sebagai korban yang hidup, yang khas untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Demikian seharusnya kamu beribadah kepada Allah. Angkatlah hatimu, kami mengangkatnya kepada Tuhan. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Allah kita. Adalah patut untuk memberi syukur dan pujian kepada Dia. Bukan sahaja patut, bahkan adalah kewajiban kita dan kegembiraan kita selalunya. Dan di mana-mana saja mengucap syukur dan pujian. Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan sekarang kami bersyukur sebab Engkau telah menyatakan kemuliaan-Mu sama dengan kemuliaan anak-Mu dan Roh Kudus. Sebab hari pelepasan kami sudah terbit dan melalui Dia Engkau akan memperbaharui segala sesuatu semasa Dia datang dengan kekuasaan dan kejayaan untuk menghakimi dunia. Sebab itu kami turut memuji Engkau bersama dengan suara malaikat-malaikat dan semua penghulu-penghulu malaikat dan semua kaum surga yang selalu memuji dan membesarkan nama-Mu yang mulia itu bersama, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah daripada segala kuasa dan keperkasaan. Surga dan bumi penuh dengan kemuliaan-Mu. Hosana bagi yang maha tinggi. Semua kemuliaan kepadamu Bapa kami di surga, sebab di dalam kemurahan-Mu, Engkau menyerahkan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, untuk disiksa dan mati di atas kayu salib untuk penebusan kami. Di situ Dia telah membuat pendamaian yang penuh untuk dosa-dosa seisi dunia dan mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban satu kali sahaja untuk segala dosa kami. Dia telah menentukan dan di dalam Injil-Nya memerintahkan kami untuk melanjutkan perjamuan ini sebagai peringatan abadi akan kematiannya yang sangat tinggi nilainya sampai Dia datang kembali. Dengarlah kami yang meminta dengan rendah hati, ya Bapa yang berkasihan, dan kurniakanlah supaya melalui kuasa Roh Kudus kami yang menerima kurnia-kurnia ini, roti dan air anggur ini, menurut peraturan anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami, sebagai peringatan akan sengsara dan kematiannya, akan mendapat bahagian dalam tubuh dan darah-Nya
yang sangat berharga itu. Pada malam Tuhan Yesus dikhianati, dia mengambil roti dan mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan roti itu dan membahagikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, ambil dan makan. Inilah tubuh aku yang diberikan untuk kamu. Buatlah demikian sebagai peringatan akan aku. Begitu juga setelah habis makan, dia mengambil cawan serta mengucap syukur. Lalu memberikannya kepada murid-muridnya serta berkata, minumlah ini kamu semua. Ini adalah darah aku, darah perjanjian baru, yang dicurahkan bagi kamu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Buatlah demikian setiap kali kamu melakukannya sebagai peringatan akan aku. Bersama, Kristus telah mati, Kristus telah bangkit, Kristus akan datang lagi. Kita membacakan roti ini untuk mendapat bahagian dalam tubuh Kristus. Walaupun kita ramai, kita adalah satu tubuh, karena kita mendapat bahagian daripada satu roti. Berbahagialah yang dijemput ke perjamuan anak domba. Marilah kita bersukacita dan memuliakan Allah. Kurnia Allah adalah untuk jemaat Allah. Dekatilah dengan iman dan dengan rendah hati. Terimalah roti dan air anggur ini sebagai peringatan bahwa Kristus mati untuk kamu serta menerima Dia dalam hatimu dengan iman dan ucapan syukur. Amin. Kepada Bapa rumah tangga atau ketua rumah tangga di rumah, sila ambil bahagian untuk membagikan roti dan juga air anggur kepada anggota jemaat di rumah masing-masing. Dan kepada mereka yang belum ditetap, sila berdoa untuk mereka. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku ku serahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan. Mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku. Besar kuasa-Mu. Jemaat yang dikasihi dalam Kristus, marilah kita berdoa seperti yang diajar oleh penyelamat kita. Bersama, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Allah kekal, Bapa kami yang di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah menerima kami sebagai anggota hidup anak-Mu, Yesus Kristus penyelamat kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu yang telah memberikan kami makanan rohani di dalam sakramen tubuh dan darah-Nya. Sekarang utuskanlah kami ke dalam dunia dengan damai, dan kurniakanlah kami kekuatan dan keteguhan hati untuk mengasihi dan melayani Engkau dengan sukacita dan hati yang ikhlas. Amin. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia, memeliharakan hati dan jiwa kamu
di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus berserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan. Dalam nama Kristus. Amin. Haleluya jemaat Tuhan. Mari kita menyanyikan lagu ini, lagu tema kita pada tahun ini. Di malam yang kudus, dengar suara surga memuji Sang Raja, Allah pemberi terang, dalam kegelapan telah datang. Allah mengasihi dunia, memberi anaknya penyelamat. Inilah Natal, Allah bersama kita, suka cita bagi dunia. Inilah Natal. Gembala bersujud, sembah di palungan. 3 orang majus mengikut bintangnya, sujud sembah Dia Raja. Allah mengasihi dunia, memberi anaknya penyelamat. Inilah Natal, Allah bersama kita, suka cita bagi dunia. Inilah Natal, Allah mengasihi dunia, memberi anaknya penyelamat. Inilah Natal, Allah bersama kita, suka cita bagi dunia. Inilah Natal, inilah Natal, inilah Natal, inilah Natal. Telah lahir ke dunia Juru Selamat manusia, Yesus Kristus namanya. Bintang terang yang bersinar menerangi dunia, yang memberi sukacita. Ku bernyanyi, ku memuji, ku sorakan haleluya, meninggikan namamu, Raja segala